Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Syabil Bahtiar, absen 3, kelas 99 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bebin Lutafairus, kelas 99 dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Lisandirana Linovindra dari kelas 99 absen 13. Perkenalkan, nama saya Raya Satria Negara dari kelas 99 absen 31. Perkenalkan, nama saya Shien Azkia, kelas 99 absen 36. C. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden I.R. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 45. 1. Menetapkan pemburuan konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. B itu penyimpangan terhadap UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintah yang stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945. Pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut sebagai berikut. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. 2. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Dengan demikian, partai-partai politik tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Musbah, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PRT. D. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok timur dan blok barat. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara seperti komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Aldevo dan Nevo. Aldevo atau biasa disebut dengan
The All Established Forces adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. NEVO, The New Emerging Forces, adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Hal ini terlihat dengan dibentuknya poros Jakarta-Peking, Indonesia-Cina, dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Indonesia atau Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional dengan menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial atau komunis. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia. Maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan NEVO. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Di antaranya adalah penyelenggaraan Genfo, pembangunan kompleks olahraga Senayan, pembangunan Monumen Nasional atau Monas. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Gara Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Adapun tujuan gerakan non-blok antara lain adalah sebagai berikut. A. Menentang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. D. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya gagasan pembentukan gerakan non-blok pada konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Menghadapi tindakan ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora. Isi Dwikora sebagai berikut. A. Perhebatan ketahanan Revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dari DSN menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1945, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Pembebasan Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat sendiri bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian NKRI. Sikap itu disampaikan Belanda dalam perundingan Konvensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1449. Selanjutnya, sejak 1954, tiap tahun, persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah mendapat respon positif. Karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap keras terhadap Belanda melewat beberapa cara. Yang pertama, membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 1956. Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dalam UU Nomor 13 Tahun 1956. Tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. Yang kedua, memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak pada 17 Agustus 1960. Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan memanggil pulang duta besar serta ekspatriat Indonesia di Belanda. Yang ketiga, membentuk Provinsi Irian Barat
upaya pembebasan Irian Barat terus berlanjut, hingga akhirnya pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Sulawesi Tidore. Peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pemimpin Letnol untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 2. Perkembangan ekonomi. A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Dapernas berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Pada 1963, Dapernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mayoritas untuk MPRS. B. Devaluasi mata uang rupiah. Kata devaluasi adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing agar jumlah ekspor ke luar negeri meningkat dan membatasi jumlah impor sehingga menambah devisa negara. Tujuan evaluasi melalui langkah penurunan nilai mata uang, maka komoditas ekspor menjadi murah jika dilihat dari kurs mata uang asing. Dengan demikian, diharapkan dapat merangsang ekspor dan mengurangi permintaan akan impor. Kebijakan evaluasi pernah dilakukan pemerintah di era Presiden Soeharto, antara lain tahun 1986. Dilansir dari penelitian Universitas Diponegoro, pemerintah saat itu menginginkan perbaikan kondisi dalam neraca pembayaran. C. Deklarasi Ekonomi. Deklarasi Ekonomi atau DEKON dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dari DEKON adalah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta terbebas dari imperialisme. Namun, deklarasi ekonomi mengalami kegagalan dan tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi saat itu. Proses pencetusan deklarasi ekonomi pada masa Orde Lama, kondisi keuangan di Indonesia mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara menyeluruh. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mencetuskan deklarasi ekonomi atau DEKON. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi. A. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal ini tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. B. Pendidikan. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia menerapkan program peningkatan pendidikan dengan membuka lebih banyak sekolah dan universitas. Pemerintah juga memperkenalkan kurikulum nasional yang menekankan pada nilai-nilai nasionalisme dan kepribadian Indonesia. C. Kebudayaan. Pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mendorong pengembangan seni dan budaya nasional. Meskipun ada banyak program dan kebijakan diterapkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin, namun masih terjadi beberapa masalah dan konflik. Beberapa masalah tersebut antara lain pengurangan pembebasan pers, korupsi, nepotisme,
dan pemerintah dan ketidakstabilan politik.